Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, libur telah kelar ya. Artinya kemarin Inzaghi udah memberikan libur 2 hari setelah kemenangan melawan AC Milan, sahabat Bob. Nah, kemarin pemain-pemain Inter sudah kembali berlatih dengan happy karena akan menghadapi pertandingan melawan Sampdoria, sahabat Bob. Nah, sebelum gua lanjut, sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ini menarik banget ya. Jadi ternyata kemarin waktu libur pemain, nah kebetulan nih kan seminggu ya, ada jeda buat Inter. Nah, ini kesempatan buat yang namanya Ausilio ya. Sekarang Ausilio ini lagi berada di Inggris, di London, lagi ketemu dengan Chelsea ya, karena ketertarikan antara Chelsea dengan Dumfries sampai saat ini masih berlanjut, sahabat Bob. Jadi waktu luang ini dimanfaatkan oleh Ausilio untuk ke sana. Bagaimana? Karena kenapa? Bagaimanapun Inter harus mendapatkan 60 juta sebelum berarti akhir Juni ya, akhir Juni 2023. Nah, itu adalah salah satu dari penjualan Dumfries. Nah, kemungkinan ada lagi pemain yang akan pergi. Nggak tahu, yang pasti yang untuk dilepas secara free transfer kan banyak. Ada si Gagliardini, terus ada D'Ambrosio, Handanovic gitu kan. Nah, jadi strategi Inter untuk menghasilkan laba bersih 60 juta ini ya salah satu Dumfries ya. Kita nggak tahu apakah Brozovic apa siapa yang dikorbankan, kita nggak tahu gitu loh. Yang paling penting bagaimanapun ini yang lagi dikerjakan sama Ausilio. Semoga Dumfries benar-benar nanti laku sekitar 50 juta, artinya Inter tidak terlalu banyak mencari kekurangannya. Mungkin dari pemain-pemain yang agak murah bisa dijual, apalagi kan memang Korea juga masuk dalam harga jual. Harusnya Korea dengan Dumfries bisa 60 juta ya aman secara keuntungan bersihnya Inter gitu, sahabat Bob. Semoga Ausilio benar-benar bisa negosiasi dengan Chelsea dan nanti musim depan Dumfries bye-bye. Nah, itu yang dilakuin sama Ausilio. Yang menarik adalah bagaimana Federico Di Marco ya telah resmi bergabung dengan organisasi olahraga internasional Rock Nation ya, Sport International ini yang berbasis di Amerika. Nah, kebetulan memang Lukaku juga sama nih agensinya. Jadi atas pertimbangan apa nggak tahu ya, kemungkinan mungkin ya pasti yang namanya Di Marco pasti sering juga berdiskusi, tukar cerita dengan si Lukaku gitu loh, seperti apa sih gitu loh. Apalagi kan memang si Di Marco ini kan udah dewasa ya, usianya udah 24 tahun, bukan pemain primavera lagi. Jadi dia bisa menentukan karirnya akan seperti apa. Nah, dia bilang begini ya, kami bangga menyambut Federico ke dalam keluarga kami. Ini menurut agensinya, The Rock ya. Dia adalah back sayap modern yang sempurna. Dia bertahan dengan kokoh dan dia sangat kreatif di lini pertahanan lawan. Penyampaiannya berkelas dunia, kata Alan Redmond, kepala sepak bola global dan wakil presiden eksekutif Rock Nation. Nah, terus dia bilang begini, etos kerja Federico sangat besar dan dia orang yang luar biasa. Terus kata Federico Di Marco setelah resmi join di sana, saya sangat bersemangat untuk langkah selanjutnya dalam karir saya dan menjadi bagian dari agensi yang mengutamakan pemain. Ini adalah momen yang membanggakan bagi saya. Jadi ini memang salah satu agensi yang bagus yang berbasis di Amerika, makanya Lukaku juga join ke sana. Ya semoga aja nanti karirnya Di Marco benar-benar ngejreng ya, sahabat Bob ya. Nah, sahabat Bob, kemungkinan Handanovic akan pensiun atau memang dia tidak akan diperpanjang kontraknya. Nah, Inter Milan kan kemarin kan sempat tertarik sama kiper Bournemouth ya, Neto. Nah, sebagai cadangan untuk Andre Onana. Nah, kebetulan memang Inter juga tetap mengincar dia karena memang Opa Marotta ini kan sempat dekat sama si Neto. Karena dia mantan pemain Fiorentina, Juventus, dan Barcelona. Nah, ini adalah target utama sebagai pelapis Onana. Semoga aja sahabat Bob, ini kemungkinan dia juga kayaknya kontraknya juga habis, kita juga dapatkan gratis.
Nah, nggak tahu bagaimana dengan Brazau, Filip Stankovic, kita nggak tahu. Tapi tetap aja pilihan di luar pemain-pemain Primavera. Nah, itu pasti ada pertimbangannya, sahabat Bob. Ya, semoga aja apa yang diincar Inter benar-benar didapatkan Inter. Nah, kemarin waktu di derby, Inter Milan menerima denda 3.000 euro untuk botol air yang dilempar oleh fans ke dalam lapangan. Ini terjadi di menit ke-48 di babak kedua, bahwa fans melempar botol ke dalam. Nah, itu salah satu bukan tindakan terpuji. Jadi makanya Inter harus membayar denda tersebut karena tidak bisa menenangkan para fans. Nah, itu kalau salah satu tugasnya tim Inter, bagaimana fan-fansnya tidak berulah. Kalau lagi di kandang berarti ya kandang yang kena gitu loh. Nah, sementara itu Nerazzurri telah menerima denda 3.000, dan insiden ini kan memang pas di derby memang lagi panas ya. Ya tahu lah kita kalau yang namanya derby gitu. Tapi ya udah, ini semoga tidak terjadi lagi, sahabat Bob. Nah, yang paling menarik satu lagi ini, sahabat Bob. Jadi Brozovic ini kemungkinan ya, kalau kembalinya Brozovic, kemarin kan kita bicara kemungkinan akan balik box to box. Tapi ada juga kemungkinan, karena kan Inzaghi pernah mencoba bagaimana double regista ya, double plot ya. Nah, ini bisa dipakai dulu di zamannya Conte ya, Christian Eriksen berbarengan sama si Brozo gitu loh. Nah, kemungkinan ini juga bisa dipakai kalau misalnya, jadi ada beberapa solusi gitu loh. Kalau misalnya walaupun akan balik box to box, si itu jadi regista, tapi double regista pun bisa gitu loh. Karena contoh misalnya registanya sebagai Brozo, terus Brozo istilahnya bisa saling bergantian bersama si yang namanya Hakan, sahabat Bob. Ini sebenarnya akan jauh lebih kuat dan membuat Inter makin sulit ditebak gitu loh, sahabat Bob. Jadi semoga aja dengan kembalinya Brozo ini Inter benar-benar makin kuat, dan kita juga bisa menjalani 3 kompetisi ini jauh lebih tenang karena pemain-pemain sudah kembali, sahabat Bob. Hanya Korea yang masih cedera, semoga dia juga cepat sembuh, dan berharap dia bisa berkontribusi 4 bulan ke depan ya. Nah, sahabat Bob, ini juga yang paling menarik juga salah satu adalah media Italia menyoroti bagaimana kemungkinan Inter menghadapi pergolakan musim depan, karena akan ada beberapa yang akan pergi ya. Salah satu tadi yang gue bilang Dumfries. Bahkan di sini kalau menurut media Italia, kalau bisa aja dikorbankan Brozo, katanya begitu. Cuman ya kita nggak tahu seperti apa nanti. Yang paling penting ya Skriniar sih udah pergi secara free. Terus di Ambrosio juga belum ada perpanjangan kontrak, Handanovic, terus Kordas, terus juga siapa lagi? Banyak pemain-pemain yang akan habis gitu loh. Jadi mungkin di musim depan akan banyak perubahan muka-muka baru di Inter. Kemungkinannya seperti itu. Ya, tapi yang paling penting bagaimana Inzaghi tetap bisa membuat mereka kompak dan tetap bisa bersaing gitu loh. Nah, ini sedikit yang dibicarakan sama Ivan Cordoba, mantan pemain Inter. Nerazzurri tahu mereka tim yang bagus. Mereka akan berjuang untuk gelar Serie A sampai akhir. Nah, ini juga seperti yang dibilang Zamorano kemarin gitu loh. Karena memang penampilan Inter ya, kemarin kan juga banyak yang mengomentari bahwa memang Inter nih kuat. Cuman ya karena dari awal musim, terus juga Napoli yang selalu bagus bertanding. Jadi ya benar-benar kita kehilangannya di situ. Nah, jadi saya katakan bahwa Inter tidak akan menyerah, kata Cordoba. Mereka akan tetap percaya bahwa itu mungkin, seperti yang selalu mereka lakukan. Jadi kita berharap ya, semoga aja ya, kita berharap Napoli ya drop lah gitu loh. Jadi Inter tetap bisa melaju. Jadi seru persaingannya. Sama lah kayak di Inggris sekarang antara City dengan Arsenal cuman berjarak 5 poin. Sementara dulu kan sempat berjarak 8 atau 9 poin gitu loh. Jadi menarik kalau misalnya ada hal-hal yang seperti ini yang terjadi gitu loh, sahabat Bob. Ini menurut legenda Inter ya. Jadi bagaimanapun kita berharap Inter benar-benar terus konsisten ya. Apalagi dengan kembalinya Brozo, Lukaku, ini akan membuat Inter menurut gua makin kuat gitu loh. Makanya kan salah satu ada yang bilang kemarin, kalau nggak salah siapa mantan legenda Inter juga gitu kan, dia bilang bahwa ya
Sebenarnya Inter ketinggalan 13 poin itu ya karena memang Brozo sama Lukaku itu cedera. Jadi memang kita kekurangan lah, kekurangan lini kedua gitu loh. Walaupun mereka di istilahnya pemain starter, tapi kalau mereka istilahnya bermain dari awal sampai sekarang nggak cedera, itu berbeda cerita. Menurut gue sih benar juga gitu loh. Jadi ya kita berharap Inter benar-benar bisa membenahi, semoga terus konsisten ya, tetap semangat sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.